Baik, teman-teman, kita mulai kuliah kita pagi ini pada pertemuan kedua, penulisan kreatif dan ilmiah populer. Kita akan membahas tentang sistematikanya lebih detail. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana ciri dan jenis karya ilmiah. Sambil teman-teman menyimak materinya, saya akan membagikan. Ini kita akan membahas tentang sistematikanya, ya, sistematika karya ilmiahnya. Nanti kita akan bagikan materinya di grup juga. Pada pertemuan kedua, kita akan khusus membahas sistematika karya ilmiah. Nah, ada berapa saja sistematika karya ilmiah? Kita akan melihat yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah sistematika buku, yang kedua adalah sistematika makalah, yang ketiga adalah sistematika laporan penelitian, yang keempat adalah sistematika artikel, yang terakhir sistematika opini artikel ilmiah populer. Namun untuk artikel opini dan ilmiah populer ini akan kita sampaikan pada pertemuan tersendiri. Jadi yang pagi ini kita khusus membahas sistematika buku, makalah, laporan, dan artikel. Karena untuk opini perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, kita mulai dari sistematika buku, teman-teman. Nah, sistematika buku di sini maksudnya adalah buku umum, referensi ya, yang seperti teman-teman lihat, berisi ilmu pengetahuan, ya, berisi buku-buku referensi seperti yang dilihat di sini, yang biasa diacu, biasa dibaca oleh teman-teman, bukan buku fiksi, tetapi buku pengetahuan umum yang berisi buku referensi atau buku ilmiah. Nah, biasanya sistematika buku itu ada beberapa bagian. Yang pertama, pasti ada judul bukunya, pasti ada nama penulis ya. Setelah nama penulis, ada nama penerbit dan tahun terbit. Kemudian identitas buku. Yang dimaksud identitas buku adalah halaman setelah sampul dan halaman kedua di baliknya yang ada hak cipta, yang ada dicetak tahun berapa, edisi keberapa, penerbitnya siapa, terus di situ ada pelanggaran hak cipta, dilindungi undang-undang dan sebagainya itu ya, itu pelanggaran hak cipta, itu ada pasal yang mengaturnya, itu namanya identitas buku. Kemudian ada prakata atau juga pengantar atau sekapur sirih, tergantung pengarangnya mau pakai yang mana. Kemudian ada daftar isinya. Kalau ada tabelnya juga ada daftar tabel. Kalau ada gambarnya juga ada daftar gambar. Tetapi ini minimal sistematika buku seperti ini. Kemudian isinya itu bisa terdiri dari beberapa uraian sesuai dengan judul buku, dapat berupa bab dan subbab sesuai dengan tema. Jadi buku itu bisa berisi beberapa tema, bisa berisi beberapa bab, tergantung penulis akan membuat buku menjadi berapa bab dan tergantung temanya berapa. Daftar pustaka adalah bacaan yang dirujuk oleh penyusun buku. Jadi daftar pustaka itu bacaan yang dirujuk oleh penulis yang itu ada di bagian akhir dari buku. Nah, itu sistematika buku. Kemudian kita akan ke sistematika makalah yang biasa teman-teman buat ya. Yang biasa teman-teman buat kalau untuk tugas misalnya kita akan melihat sistematika makalah. Cukup simpel ya, cukup simpel. Pertama adalah judul. Judul itu kalau makalah dibuat menarik, singkat, mencerminkan tema yang akan dibahas, tidak boleh dalam kalimat tanya, tentu saja. Kemudian isi, ini adalah biasanya terdiri pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, kemudian pembahasan masalah, kemudian bagian penutup. Jadi makalah itu strukturnya judul, isi, penutup, daftar pustaka. Nah, judul itu menarik, singkat, mencerminkan isi tema yang akan dibahas. Kemudian isinya adalah pendahuluan, latar belakang, permasalahan, dan pembahasan masalah. Penutup biasanya berisi simpulan dan saran-saran terkait hasil-hasil yang dibahas.
Terakhir, bisa menggunakan referensi atau bisa menggunakan daftar pustaka. Biasanya kalau makalah menggunakannya referensi. Adalah daftar acuan atau rujukan yang diacu atau dikutip dalam makalah. Nah, silakan nanti Anda mulai mencatat yang mana yang ingin didiskusikan. Nanti setelah saya menyampaikan materi, teman-teman boleh bertanya. Nah, kemudian sistematika artikel konseptual. Apa bedanya dengan makalah? Masih ingat kemarin kalau makalah itu dipresentasikan, kalau artikel itu ditulis dalam jurnal. Nah, jadi artikel itu adalah karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah. Oleh sebab itu, sistematikanya tergantung kaidah selingkung jurnal masing-masing. Tetapi pada umumnya, ini ya, pada umumnya ada 8 bagian ini, dan masing-masing jurnal tidak sama. Dan itu sah-sah saja, karena tergantung kaidah selingkung masing-masing. Nah, kemudian pertama isinya adalah artikel yang dalam jurnal ilmiah itu biasanya strukturnya dimulai dari judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, isi, penutup, daftar pustaka. Nah, biasanya seperti itu, meskipun tergantung dari kaidah selingkungnya. Ini yang artikel konseptual. Apa artinya artikel konseptual? Adalah artikel gagasan, karya ilmiah gagasan non-penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah. Nah, selain ada artikel konseptual, ada artikel yang hasil penelitian. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kemudian hasil penelitiannya itu diringkas, bisa dimasukkan dalam jurnal ilmiah. Namanya artikel hasil penelitian. Berarti tulisan ilmiah yang dimuat dalam jurnal, tapi tulisan itu merupakan hasil penelitian. Hampir sama, ya, hampir sama di bagian awal, judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan. Nah, ini ada kajian teori, metode, hasil, ya, ada hasil dan pembahasan, penutup, daftar pustaka. Sekali lagi, ini adalah sistematika umum. Kalau ingin memasukkan ke jurnal tertentu, tentu kita harus melihat bagaimana kaidah selingkung jurnal yang akan kita kirimi tulisan. Kemudian sistematika laporan penelitian, juga bagian awal, ini umum ya, penelitian umum yang membedakan nanti hanya isi dan metodologinya, jenis penelitiannya berbeda, isi dan metodologinya berbeda. Misalnya bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan, misalnya yang menyetujui, misalnya dosen pembimbing, atau kalau Anda pas skripsi ya nanti pembimbingnya gitu ya, yang memuat tanggal persetujuannya, kata pengantar disertai tanggal penyusunan laporannya, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, daftar lampiran harus kalau itu, kemudian abstrak, ringkasan. Nah, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian atau manfaat penelitian. Kemudian bab 2-nya ada kajian teori dan kajian pustaka. Kemudian bab 3-nya ada metodologi penelitian. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5, simpulan dan saran. Ada bagian penunjang, misalnya berisi daftar pustaka, lampiran, ya, yang diperlukan, contoh hasil kerja, misalnya kita meneliti, ya, contoh instrumen yang sudah diisi, foto-foto kegiatan penelitian beserta penjelasannya. Ini sistematika laporan hasil penelitian, tergantung kebutuhan penelitian kita. Apakah penelitian kita kualitatif, apakah kuantitatif, jadi metodologinya pasti berbeda. Nah, kita bahas satu-satu, satu persatu misalnya. Sistematika, kenapa yang saya bahas yang ini? Karena inilah yang laporan penelitian, inilah yang akan teman-teman lakukan ketika menulis skripsi. Ya, ketika menulis skripsi, maka nanti baca petunjuk penulisan skripsi. Itu namanya kaidah selingkung penulisan skripsi yang dimiliki oleh UNES atau jurusan sosiologi antropologi. Oleh sebab itu, teman-teman nanti mengacu ke sana, begitu merujuk ke tulisan itu, ke panduan itu. Namun secara umum bisa kita lihat bagaimana
sistematikanya, ya. Bab 1 pendahuluan itu teman-teman isinya terdiri dari latar belakang, rumusan, tinjauan, tujuan dan manfaat. Kalau misalnya penelitiannya eksperimen, nanti juga ada hipotesis dan sebagainya di bab 2. Nah, kita bahas yang bab 1. Latar belakang itu apa yang ada di latar belakang? Biasanya harapan ideal yang ingin dicapai. Misalnya penelitiannya siswa ya, misalnya. Misalnya kalau siswa berarti Bapak Ibu atau kondisi di kelas. Ini kalau penelitiannya di kelas. Kalau penelitian di masyarakat ya kondisi real di masyarakat gitu. Mendeskripsikan dampak-dampak kondisi tersebut. Mengungkapkan secara singkat solusi yang ditawarkan dan menjelaskan secara singkat solusi tersebut. Rumusan masalah sesuai dengan latar belakang dan identifikasi, rumusan dalam kalimatannya sesuai dengan judulnya apa, kemudian tujuan sesuaikan dengan rumusan masalah, jumlahnya relatif sama dengan jumlah rumusan masalah. Manfaat, kalau ini misalnya penelitiannya di sekolah, bisa untuk siswa, bisa untuk guru. Nah, manfaat itu siapa yang memanfaatkan langsung penelitian kita? Penelitian kalau guru ya Bapak Ibu, kalau mahasiswa ya kita, begitu ya, siapa? Bisa kita lihat di sana. Nah, kemudian yang bab 2 kajian teori dan kajian pustaka. Kajian teori itu adalah menguraikan semua variabel atau fokus dalam judulnya tadi, kemudian merumuskan divisi operasional penjelasan-penjelasannya, maka ada definisi operasional begitu di dalam kajian pustakanya. Kajian teori, kemudian kajian pustaka itu adalah review penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, yang sama temanya dengan penelitian yang sedang dilakukan baik oleh orang lain maupun oleh kita sendiri, baik itu berupa jurnal maupun buku, baik cetak maupun online. Kajian pustaka penting untuk mendukung teori yang dipakai dan penting untuk menentukan posisi penelitian yang sedang dilakukan. Kerangka berpikir adalah dikaji dari teorinya, kemudian disesuaikan dengan variabel, masalahnya apa, terus biasanya dibuat dalam bentuk bagan atau alur. Nah, hipotesis tergantung jenis penelitiannya. Kalau penelitiannya itu eksperimen, pasti ada hipotesis. Kalau penelitian kualitatif, tidak ada hipotesis. Nah, oleh sebab itu, ini saya beri merah karena tidak harus ada, tergantung jenis penelitiannya. Nah, metode penelitian tergantung kebutuhan juga. Biasanya ada populasi, sampel. Kalau yang kualitatif pasti istilahnya subjek, informan, begitu ya. Ini adalah kuantitatif. Yang saya contohkan ini kuantitatif. Nah, kita besok akan pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu teman-teman, bagaimana latar belakang, bagaimana kajian pustaka, bagaimana metode, begitu. Jadi ini umum dulu ya, jangan khawatir, nanti kita akan bahas per babnya, begitu. Nah, ini yang saya contohkan adalah yang kuantitatif. Kenapa? Karena Anda sudah sering diajari yang kualitatif. Nah, yang kuantitatif bisa populasi, sampel, tergantung ya. Silahkan milih tergantung sampelnya apa. Jenisnya, jenis penelitian apa, sebutkan jenisnya ya. Kemudian variabel, fokusnya apa ya. Uraikan definisi operasionalnya, kemudian metodenya juga disebutkan. Kalau kuantitatif mungkin menggunakan angket, kalau kualitatif observasi, wawancara misalnya. Nah, alat pengumpul data bisa dijelaskan, kemudian teknik analisis data, misalnya menggunakan apa. Kalau eksperimen juga harus menjawab hipotesis, misalnya seperti itu. Nah, di bab 4, ini biasanya hasil penelitian dan pembahasan kita mulai dari gambaran umum. Ya, misalnya penelitian kita di sekolah, ya gambarkan umum fisik sekolah yang kita teliti, baik geografis maupun non-geografis, misalnya fisik dan non-fisik. Profil subjek atau profil orangnya yang kita teliti. Kalau A adalah lokasinya, kalau B adalah orang yang kita teliti. Nah, kalau yang kita teliti siswa, ya gambarkan kondisi siswa. Kalau yang kita teliti masyarakat, ya ceritakan kondisi masyarakat itu. Kemudian mulai dari hasil pembahasan, penutup, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Nah, kira-kira itu teman-teman cukup singkat. Mudah-mudahan teman-teman ini nanti kita bisa berdiskusi ya. Silahkan nanti didiskusikan.
materinya cukup singkat karena kita mulai dari kulitnya. Setelah itu kita akan setelah membahas satu persatu seperti ini, nanti kita akan membahas per bab agar menjadi lebih jelas. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bisa diikuti dan mari kita diskusikan.